Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang masih memberikan dan mengkaruniakan kepada kita semua dari nikmat-nikmat yang banyak, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, mencoba untuk menghitung dari nikmat-nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya dan menghinggakannya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita di dalam hari-hari kehidupan kita, Allah jadikan kegiatan kita silih berganti. Kegiatan di dalam rumah, kegiatan di tempat kerja, kegiatan di rumah Allah, di rumah ibadah. Maka sungguh bahagia seorang mukmin yang kehidupan sehari-harinya demikian, di rumah atau di tempat kerjanya atau di tempat ibadah. Oleh karenanya dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Qatadah bin Di'amah, kana al-mu'min la yura illa fi thalathi mawaqif. Dulu, kata beliau, seorang mukmin itu dia tidaklah tampak, dia tidaklah terlihat kecuali hanya di 3 tempat. Jadi maksud beliau, di masa dulu kalau ingin mencari seorang mukmin, lihat di 3 tempat ini. Yang pertama, kata beliau, fi masjidin ya'mur. Dia di masjid yang dia makmurkan. Baik dia makmurkan dengan salat, atau dia makmurkan dengan zikir, dia makmurkan dengan belajar agama. Dan Nabi SAW mengingatkan, wal masjidu baitu kulli taqiyyin. Dan masjid itu adalah rumah setiap hamba Allah yang bertakwa. Makna bertakwa di sini adalah orang yang selalu menginginkan perubahan yang baik pada dirinya, baik dengan melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Kemudian tempat yang kedua, kata beliau, kalau tidak ditemukan di masjid, wa fi baitin yasturu, dia berada di rumahnya, yang mana rumah itu yasturu, menutup auratnya. Ini tempat yang kedua. Jadi kalau ingin cari seorang mukmin, kata beliau, cari di masjid di masa itu. Kalau tidak ada, lihat di rumah. Biasanya dia sedang duduk di rumah bersama keluarga. Yang mana rumah itu, kata beliau, yasturu, adalah sebuah tempat aman yang menutup aurat. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl, adalah nikmat rumah atau nikmat tempat tinggal. Kalau kita baca surat An-Nahl ini nama lainnya surah An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Karena di dalam surat An-Nahl Allah sebutkan berbagai jenis nikmat yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Diberikan kita nikmat agama, nikmat mentauhidkan Allah. Diberikan nikmat kendaraan-kendaraan, wal khayla wal bighala wal hamir. Dan di antara nikmat yang disebutkan dalam surat An-Nahl adalah nikmat tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sakana, sebagai tempat tinggal yang menenangkan. Mungkin sebagian orang menyangka, bagaimana mau menenangkan, Ustaz? Tempat tinggal masih ngontrak, atau tinggal masih dengan mertua, atau rumah dindingnya masih papan, belum beton, atau rumah jauh di tengah kebun, jauh dari keramaian. Maka di kelanjutan ayat Allah sebutkan jenis rumah yang kedua. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari kulit-kulit hewan ternak buyutan, sebagai rumah. Tastafifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum. Yang rumah-rumah dari kulit itu, kata Allah, kalian mudah membawanya, baik ketika safar atau ketika mudik. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua jenis rumah. Ada rumah yang sifatnya tetap, ada rumah yang bentuknya dari tenda-tenda dari kulit hewan. Menunjukkan, kata para ulama, rumah selama itu rumah tempat tinggal yang bisa melindungi aurat kita, harta kita dari pandangan manusia, semuanya nikmat. Bagaimanapun bentuknya, apakah dia permanen, apakah dia papan, apakah dia rumah sendiri, apakah dia rumah kontrak dan lain sebagainya, maka semuanya nikmat. Dan kadang ini dari nikmat yang kurang disadari. Kenapa kurang disadari? Karena saking seringnya kita merasakan nikmat itu. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kasratul masas tuzilul ihsas. Seringnya berinteraksi, seringnya bersentuhan menghilangkan kepekaan. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, kata beliau, wa fi hajatin la ba'sa bihi. Tempat yang ketiga seorang mukmin di masa itu, yakni di tempat hajat, di tempat keperluan pekerjaannya. Di tempat keperluan atau di tempat pekerjaan. Makanya ucapan Di'amah atau Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, kalau mencari seorang mukmin di masa itu sangat mudah. Lihat di masjid. Kalau tidak ada, pasti di rumah. Kalau tidak ada di rumah, di tempat kerja. Itu mukmin masa dulu. Kalau mukmin zaman sekarang, payah nyarinya lagi. Kadang harus janjian dulu dengan telepon, janjian dengan WA. Lihat di masjid, tidak ada. Datang ke rumahnya, tidak ada juga. Ke tempat kerjanya, tidak ada juga. Ternyata lagi ngopi di kafe. Ini ucapan Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan wasilah dari beliau alaihi salatu wassalam kita bisa merasakan indahnya hidup dengan teratur, hidup dengan rapi, hidup penuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mengerti arah dari kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalan. Baiklah jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba', kaidah-kaidah yang tepat dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas muqaddimah pendahuluan dari penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana beliau mulai kitab ini dengan kalimat-kalimat doa. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga kalian di dunia dan akhirat.
Kemudian semoga Allah menjadikan engkau mubarakan aina ma kunta. Engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah menjadikan engkau, kata beliau rahimahullah, termasuk dari hamba-hamba idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adaba istaghfara. Kalau diberi dia bersyukur, kalau dia diuji dia bersabar, dan jikalau dia jatuh dalam perbuatan dosa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berlalu faedah-faedahnya. Di antara faedah dari doa ini menunjukkan semakin banyak ilmu seorang hamba, semakin tinggi ilmu seorang hamba, semakin alim dia, maka dia semakin rahmat dengan manusia. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling sayang terhadap umat ini. Kenapa? Dikarenakan beliau adalah manusia yang paling alim, paling mengerti agama. Oleh karenanya orang yang belajar agama, bukan dia belajar malah semakin sombong, semakin angkuh, semakin tinggi hati. Siapa yang belajar agama kemudian dia semakin tinggi hati, berarti dia baru sampai di jengkal yang pertama. Dikarenakan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkalnya. Asy-syibrul awal, siapa yang masuk jengkal yang pertama, takabbar, pasti dia sombong. Sehingga siapa yang belajar agama kemudian hatinya semakin angkuh, tidak hilang angkuhnya, berarti bertahun-tahun belajar masih di jengkal yang pertama. Kemudian asyirkul tsani, jengkal yang kedua, tawadhu, dia mulai rendah hati. Jadi siapa yang belajar agama, dia semakin rendah hati, dia sudah masuk jengkal yang kedua. Wasyirkul tsalits, dan jengkal yang ketiga adalah alima annahu qad jahula. Dia semakin tahu bahwasanya dirinya masih jahil. Siapa yang belajar agama dan dia melihat ternyata dirinya sangat jahil, semakin banyak belajar menunjukkan dia semakin tidak tahu, semakin haus ilmu agama, berarti dia sudah berada di jengkal yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita belajar agama dengan melalui tahapan-tahapan. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Dari mukaddimah, sekarang kita masuk kaidah yang pertama. Di sini penulis rahimahullah akan menyinggung kaidah terkait dengan bahwasanya kafir Quraisy, kaum musyrikin di masa dahulu, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca kaidah. Kata beliau rahimahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama adalah memahami tauhid dan kesyirikan. An ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir. Bahwasanya engkau telah mengetahui orang-orang kafir, kafir musyrikin yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam, yang Nabi memerangi mereka. Mereka mukirun, mereka mengakui bahwasanya Allah dialah yang mencipta dan mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi ternyata pengakuan itu tidak cukup dan tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi Abu Jahal dan kaum musyrikin yang hidup di masa Nabi, kalau ditanya siapa menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, mereka akan berkata Allah. Tapi mengapa mereka tidak menjadi muslim padahal mereka sudah mengakui Allah yang mencipta? Nah, maka akan datang jawabannya di faedah-faedah yang akan kita sampaikan. Apa dalilnya mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala datang di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar,
Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah afala tattaqun. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Man yarzuqukum," siapa yang memberikan rizki kepada kalian. Ayat ini bercerita Nabi diperintahkan untuk bertanya kepada kaum musyrikin di masa dulu. Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapa yang menguasai semua pendengaran dan penglihatan kita? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur semua urusan alam semesta ini? Fasayaqulun, niscaya mereka akan berkata, Allah, Allah. Menunjukkan lisan dan hati mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta. Fakul, kalau kalian sudah mengakui itu, katakan kepada mereka, apalah tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah sekalian, ya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kaidah yang pertama kita akan ambil beberapa poin faedah. Faedah yang pertama adalah maksud dari kaidah. Maksud dari kaidah. Apa maksud dari kaidah ini? Maksudnya adalah siapa yang meyakini perkara rububiyah saja. Jadi meyakini rububiyah saja. Nanti kita akan jelaskan bagian dari tauhid. Tanpa meyakini uluhiyah, maka dia belum dikatakan muslim. Belum dikatakan muslim. Maka ini maksud dari kaidah. Baik, jamaah sekalian, para ulama untuk mempermudah pemahaman tauhid, mereka bagi tauhid menjadi tiga. Bagi tauhid menjadi tiga. Ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Dan ini hanya sifatnya metode untuk mendekatkan pemahaman. Hukum asalnya tauhid itu maknanya cuma satu, ifradullah fil ibadah. Tauhid itu maknanya secara mutlak mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Ini secara mutlak arti tauhid. Hanya saja ulama membagi lagi jadi tiga, bukan untuk membagi sebagaimana trinitas sudah, tapi dalam rangka mendekatkan pemahaman. Yang pertama disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid ketuhanan atau tauhid peribadatan. Itu makna uluhiyah. Apa artinya? Tauhid uluhiyah maknanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi siapa yang beribadah hanya karena Allah, dia sudah menegakkan tauhid uluhiyah. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Allah semesta. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menguasai alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Jadi kalau dikatakan tauhid rububiyah, kembalinya kepada tiga makna: mencipta, menguasai, dan mengatur. Siapa yang mengakui ini, maka dia sudah berada di satu sisi tauhid, namanya sisi rububiyah. Dan ini diakui oleh orang musyrik di masa Nabi SAW. Yang ketiga disebut dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid nama-nama dan sifat Allah. Jadi kita meyakini Allah punya nama-nama yang paling indah dan Allah punya sifat-sifat yang maha tinggi. Nah,
Maka ini pendekatan terkait dengan 3 jenis tauhid. Baik, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 pembagian tauhid dan dari pembahasan kaidah yang sedang kita bahas menunjukkan di situ bagaimana kaum musyrikin di masa dahulu mereka memang paham perkara rububiyah. Mereka tahu siapa yang mencipta, mereka tahu siapa yang mengatur, mereka tahu siapa yang menguasai. Dan ini yang membedakan kaum musyrikin yang ada di masa dahulu dan kaum musyrikin yang ada di masa sekarang. Sebagian orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa sekarang, kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menumbuhkan tanaman, jawabannya Dewi Sri. Siapa yang menurunkan hujan? Jawabannya Dewa Bulan. Siapa yang menjaga gunung? Namanya yang di Jawa itu bahasa apa namanya? Siapa yang menjaga lautan di pantai selatan? Jawabannya beda-beda. Padahal kalau pertanyaan itu ditanyakan ke kaum musyrikin di masa Nabi, jawabannya satu, Allah. Menunjukkan mereka paham sebenarnya akan ini. Baik, maka ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari poin ini juga menunjukkan siapa yang mengakui rububiyah dia harus mengakui uluhiyah. Jadi siapa yang sudah mengakui rububiyah, Allah mencipta, Allah menguasai, Allah yang mengatur, maka dia wajib mengakui uluhiyah. Dia wajib mengakui bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini, di akhir ayat Allah sebutkan faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalian sudah paham yang mencipta, menguasai, mengatur, sudah tahu. Tapi mengapa masih beribadah kepada selain Allah? Nah, maka ini yang membedakan kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Dan yang seperti ini sudah ada dari zaman dahulu. Di antara yang terjadi di masa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau alaihissalatu wassalam sebutkan dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali di satu sisi mereka juga musyrik. Jadi satu sisi mukmin, satu sisi musyrik. Apa maknanya? Di sisi rububiyah mereka beriman. Allah mencipta, Allah mengatur. Bahkan Fir'aun pun berkata, wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Menunjukkan dari hati kecil Fir'aun mengakui Allah itu Rabb semesta alam. Hanya karena gengsinya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Illa wa hum musyrikun, kecuali di sisi lain mereka musyrik, jadi di sisi uluhiyah mereka jatuh dalam kesyirikan. Sehingga ketika Nabi SAW membahas tentang rububiyah, tidak ada masalah pada kaum musyrikin. Iya, Allah mencipta, Allah menguasai, Allah mengatur. Tapi kalau diajak beribadah hanya kepada Tuhan yang satu, barulah mereka protes. Apakah jawaban kaum musyrikin kepada Nabi? Aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ingin jadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Maka sungguh ini syai'un ujab, perkara yang menakjubkan, perkara yang ajaib. Perkara yang ajaib. Karena bagi mereka, di sisi mereka, Tuhan itu kalau cuma satu, terlalu banyak permintaan, itu terlalu membuatnya sibuk. Ini di sisi kaum musyrikin. Jadi kalau bisa jangan cuma satu. Kalau mau anak, Tuhan yang ini. Mau pekerjaan yang mudah, Tuhan yang ini. Kalau ingin jodoh, Tuhan yang ini. Karena kalau cuma satu terlalu
dari kaum musyrikin yang Nabi ingin patah, yang dijadikan satu. Kalau yang menciptanya satu, menguasai satu, mengatur satu, kenapa yang disembah banyak? Inilah yang Nabi SAW ajak kaum musyrik. Baik, kalau jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faedah dari kaidah. Kemudian faedah berikutnya terkait dengan kaidah. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam ayat. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dari maha mampunya Allah mengatur alam semesta, Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Apa contohnya? Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Apa contohnya? Allah mengeluarkan ayam dari telur, dari cangkang. Itu contoh Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Dan Allah mampu mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Apa contohnya? Contohnya, kebalikannya. Ayam mengeluarkan telur. Itu Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan yang seperti ini, ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, di sisi para ulama menjadi dalil akan adanya hari kebangkitan. Akan adanya hari kebangkitan. Kenapa demikian? Karena di antara akidah keyakinan kaum musyrikin di masa dahulu, mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Kata mereka, tilka idzan karratun khasirah. Membangkitkan mayit yang sudah menjadi tanah itu perkara yang sia-sia, kata mereka. Kenapa tidak dibiarkan hidup saja sampai kiamat, harus dimatikan, dibangkitkan lagi? Menyusahkan, kata mereka. Sehingga dengan itu mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengeluarkan tanaman dari bumi yang mati. Allah mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan hidup dari yang mati. Terlebih Allah Maha mampu mengembalikan manusia yang sudah sudah menjadi tanah. Maka ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Baik para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan faedah yang terakhir dari kaidah yang pertama menunjukkan sempurnanya tauhid atau seorang hamba dikatakan bertauhid ketika dia mengimani dari tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, ini terkait dengan kaidah yang kedua. Dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah yang kedua. Kata beliau, rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, kita akan bahas tentang syafaat dan tawassul. Syafaat dan tawassul. Mana syafaat yang dibenarkan karena sesuai dengan kaidah tauhid, mana syafaat yang tidak dibenarkan. Dan nanti kita akan ketemu jawaban tentang ucapan sebagian muslim kepada muslim yang lain. Apa kalimatnya? Kalimatnya, akhi, bulan, saudaraku, kalau antum tidak temukan saya di dalam surga, tolong cari saya. Tolong cari saya. Atau kalau engkau tidak temukan saya di dalam surga, maka mintalah kepada Allah untuk masukkan saya ke dalam surga. Dengan kalimat tolong cari saya, carinya di mana? Ini di pembahasan syafaat. Masa carinya ke dalam neraka? Tidak mungkin.
Maka akan kita tinjau ucapan ini dari sisi pembahasan tentang syafaat. Baik. Kata beliau, annahum yaqulun, bahwasanya mereka kaum musyrikin mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada patung-patung itu, dan kami tidaklah menghadapkan wajah kepada patung-patung itu, kepada kuburan-kuburan itu, kecuali karena dua sebab. Yang pertama, li talabil qurbah, ingin meminta kedekatan kepada Allah. Jadi kami ke kuburan fulan, ke kuburan alat, ke patung fulan, patung fulan. Yang pertama supaya kami bisa lebih dekat kepada Allah. Ini namanya talabul qurbah. Wasyafa'ah, dan kami minta syafaat. Pada dalilul qurbah dan dalil meminta kedekatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, ma na'buduhum, tidaklah kami mengibadahi mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka ke kuburan-kuburan yang dianggap orang saleh, mereka ke patung-patung, niatnya supaya patung dan penghuni kubur tadi mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, dan Allah akan menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada yang berdusta lagi kafir. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil syafa'at qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah, dan mereka berkata, nah, dalam keadaan selain Allah itu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula memberikan manfaat. Tapi mereka berkata, mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, dari ucapan beliau ini kita akan bahas apa itu syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa maknanya genap, lawan dari ganjil. Ganjil bahasa Arabnya al-widr. Kalau genap bahasa Arabnya asy-syafa'. Dan Allah bersumpah dengan yang ganjil dan yang genap. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini dalam surat Al-Fajr. Apa makna Allah bersumpah dengan demi yang genap? Allah bersumpah dengan sesuatu yang berpasang-pasangan, dan Allah bersumpah dengan yang ganjil, itulah Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Karena Allah itu ahad, zat yang maha satu, dan satu itu sesuatu yang ganjil. Secara istilah, syafaat maknanya adalah menjadikan perantara untuk menunaikan hajat-hajat. Baik dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi dijadikan perantara untuk menunaikan hajat kita. Baik hajatnya menolak kejelekan atau mendatangkan manfaat. Syafaat ini ada dalam pembahasan dunia, ada dalam pembahasan akhirat. Kalau dalam pembahasan dunia, syafaat ini sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan. Apa contohnya? Contoh, misal ada kawan kita yang dia sedang butuh bantuan, misalnya kesulitan, dia sedang ditimpa musibah, dia butuh uang untuk menanggulangi musibah, tapi dia tidak punya kenalan yang bisa membantu dia secara langsung. Maka kita mengarahkan dia ke orang yang bisa membantu
itu disebut dengan syafaat. Jadi saya akan antum ke orang yang ketiga dan dia bisa membantu. Yang kita lakukan ini disebut memberi syafaat. Jadi kita menjadi perantara orang ini dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya. Dan syafaat dalam pembahasan dunia ini dari hal yang dianjurkan. Nabi SAW bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Misal ingin diadakan kajian ilmiah tentang tauhid, tentang syirik, dan kita menjadi wasilah memberi syafaat untuk diadakan sebuah kajian di sebuah masjid, berarti kita sedang memberikan syafaat. Ini dalam pembahasan dunia diperbolehkan. Adapun dalam pembahasan akhirah, syafaat ini ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuan. Keliru dalam pembahasan syafaat bisa jatuh ke dalam syirik. Sebagaimana sebagian orang langsung pergi ke kuburan meminta, "Wahai Syekh Fulan, Ustaz Fulan, tolong sampaikan kepada Allah hajat saya. Anak saya mau menikah tanggal sekian, bulan sekian, tolong dimudahkan." Maka ini niat dia menjadikan penghuni kubur pemberi syafaat. Dan nanti datang pembahasan. Baik, kita lanjutkan ucapan. Jadi penulis rahimahullah, kata beliau, "Wasyafa'atu syafa'atani." Ternyata syafaat itu ada dua jenis, kata beliau. Yang pertama syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Yang pertama syafaat yang dinafikan. Yang kedua syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat yang dinafikan oleh syariat, ada syafaat yang ditetapkan oleh syariat. Jadi menunjukkan ada syafaat yang boleh, ada syafaat yang tidak diperbolehkan. Fasyafa'atul manfiyah, walaupun syafaat yang dinafikan, maka tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan oleh syariat adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Wahai orang yang beriman, berinfaklah dengan rezeki yang diberikan kepada kalian sebelum datang sebuah hari tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Di ayat ini Allah mengatakan di akhirat nanti tidak ada syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat syafaat. Dan orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang boleh. Adapun syafaatul musbatah, adapun syafaat yang ditetapkan oleh syariat, yallati tutlabu minallah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah. Wa syafi'u mukramun bisyafa'ah wal masmu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn. Yang memberi syafaat dimuliakan dengan syafaat. Yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan amalannya setelah izin dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita akan sebutkan syafaat ditetapkan oleh syariat kita kalau memenuhi 3 syarat. Kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, diminta hanya kepada Allah. Dikarenakan syafaat itu semuanya milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah semua syafaat. Syarat yang kedua, yang memberi syafaat dan diberi syafaat
adalah orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, yang memberi itu bertauhid, yang diberi juga bertauhid. Oleh karena kaum musyrikin tidak mendapatkan syafaat sama sekali, karena syaratnya yang memberi bertauhid, yang diberi bertauhid. Oleh karenanya ketika Allah menafikan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah, karena mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Yang ketiga, syaratnya ba'dal idzni, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dengan tiga syarat ini kita ambil contoh. Contoh tentang siapa yang ditinggal wafat anaknya yang meninggal dalam keadaan belum balik, maka anak yang meninggal belum balik itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Baik, maka ini datang dari Nabi SAW dan sahih. Anak yang belum balik bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara kita meminta syafaat agar anak kita bisa memberikan syafaat kepada kita? Maka dengan tiga syarat tadi. Syarat yang pertama, minta kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku yang wafat sebelum balik ini pemberi syafaatku nanti di hari kiamat. Karena syafaat semuanya milik Allah, mintanya pun hanya kepada Allah. Maka dari kekeliruan, kalau langsung minta kepada anaknya, bicara di samping kuburan. Datang ke kuburannya, kemudian berkata, wahai anakku, nanti berikan syafaat kepada. Maka ini dari kekeliruan. Kenapa? Karena minta syafaat hanya kepada Allah. Apa dalil yang lain? Dalil yang lain adalah ketika nanti di padang mahsyar, manusia menunggu berdiri selama 40 tahun menunggu hisab, dan yang memberikan syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita? Nabi minta dulu kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Ketika Nabi sudah memuji Allah, meminta kepada Allah, barulah Allah menjawab, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Menunjukkan mintanya kepada Allah, bukan langsung ke jenazah mayit yang ada di dalam kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat haruslah orang yang bertauhid. Anak tadi bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat apabila orang tuanya wafat tidak membawa dosa kesyirikan. Tapi kalau kita membawa dosa kesyirikan, faman tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, syafaat dari siapa saja tidak akan bermanfaat. Hatta syafaat dari Nabi tidak mampu menyelamatkan kita kalau kita jatuh dalam dosa kesyirikan dan wafat belum bertobat. Maka ini bahaya. Satu-satunya musyrik yang mendapatkan syafaat khusus dari Nabi cuma siapa? Satu-satunya musyrik yang dapat syafaat khusus dari Nabi siapa? Abu Thalib. Itu pun syafaatnya bukan diselamatkan dari neraka, bukan. Apa syafaatnya? Diberikan azab yang paling ringan, tapi bahasanya tetap azab, tapi azab yang paling ringan. Nanti akan kita jelaskan ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Demikian pada anak kita atau seorang anak yang wafat ketika bayi tadi bisa memberikan syafaat ba'dal idzni, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berjamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 3 syarat syafaat ini, maka di sini kita bisa menimbang-nimbang ucapan kita kepada kawan kita. Nanti kalau antum tidak temukan ada di dalam surga, tolong cari. Kira-kira dengan 3 syarat syafaat, kalimat ini benar atau keliru? Benar atau keliru? Keliru? Kenapa keliru? Kalau ingin mendapatkan syafaat dari kawan kita, minta kepada dia. Kepada siapa? Kepada Allah. Semoga Allah menjadikan antum misalnya antum masuk ke dalam surga. Semoga Allah jadikan antum bisa memberikan syafaat kepada kami. Itu baru benar kalimat. Bukan minta cari-cari di dalam surga. Al-Imam Ibnu Jauzi disebutkan pernah memang menyebutkan kalimat ini. Kalau tidak menemukan diriku di dalam surga, cari lagi. Tapi kalimat ini beliau ucapkan dalam rangka tawadhu, dalam rangka rendah hati. Walaupun beliau seorang imam yang dipuji-puji manusia, yang karangannya sampai sekarang masih ada dibaca oleh para ulama, bukan berarti beliau minta dicari di dalam surga, tapi bentuk tawadhu. Sehingga terkait dengan syafaat ini, nah, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, ini syarat dari syafaat. Kemudian faedah berikutnya masih dari faedah yang kedua. Dari sini juga kita bisa membedakan mana syafaat syirkiyah, syafaat yang memiliki unsur kesyirikan, dan mana syafaat yang diperbolehkan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat praktek-praktek orang yang minta-minta kepada kuburan-kuburan yang dianggap itu kuburan orang saleh, maka di situ dia telah jatuh ke dalam syafaat yang dinafikan, bahkan syafaat kesyirikan. Nah, kenapa? Karena dia tidak minta kepada Allah, dia minta kepada penghuni kubur. Dan ini dari perbuatan kaum musyrikin di masa dahulu. Dan jawabannya dahulu dan sekarang sama. Kaum musyrikin zaman dahulu, ketika mereka minta kepada penghuni kubur, jawaban mereka, kami tidak beribadah, kami tidak menyembah mereka. Kami juga minta kepada mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sekarang pun jawabannya juga sama. Kenapa kalian minta di kuburan? Kami tidak minta dari penghuni kubur, tapi kami minta mereka dekatkan kami kepada Allah. Maka jawaban yang dulu dan jawaban yang sekarang sama. Dikarenakan siapa yang ingin minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memahami terkait dengan tawassul. Sekarang termasuk pindah pembahasan tentang tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul dari kalimat wasilah, artinya perantara. Adapun secara istilah, tawassul itu adalah perantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, perantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan di dalam agama kita ada tawassul yang memang disyariatkan. Ada prakteknya di masa Nabi SAW. Dengan apa kita boleh bertawassul? Yang pertama, kata para ulama, bertawassul dengan amal soleh kita. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, jangan minta tolong orang lain dulu. Amal kita lah yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah. Oleh karenanya amal-amal soleh itu kadang dibahaskan dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita ingin minta ampunan, kita panggil nama Allah.
Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfirli, ampuni. Sebagaimana datang dalam surat Al-Isra, walillah ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Apapun nama yang kalian panggil, kalian seru, maka Allah punya al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Yang ketiga adalah tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Nah, orang saleh yang masih hidup. Baik. Dengan orang saleh saja tidak cukup, harus diberikan keterangan yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, maka itulah jatuh tadi ke dalam kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di masa Umar bin Khattab terjadi kemarau yang sangat panjang, terjadi kekeringan. Kemudian akan ditegakkan salatul istisqa, salat minta hujan. Tidak dikisahkan Umar bin Khattab pergi ke kuburan Nabi, padahal beliau tinggal di Madinah, minta kepada Nabi, karena Nabi di TK itu sudah wafat. Tapi Umar bin Khattab minta ke pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Wahai Al-Abbas, berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka di sini Umar bin Khattab bertawassul dengan paman Nabi yang dianggap sahabat orang soleh ketika itu dan keadaannya masih hidup. Ini yang ketiga. Yang keempat, diperbolehkan tawassul dengan tauhid. Salah satunya bertawassul dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, beliau bertawassul, barulah berdoa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kata Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim. Beliau bertawassul dengan kalimat tauhid dan Allah keluarkan dari perut kita. Dan ini pentingnya kalimat La ilaha illallah, kalimat zikir, kalimat tasbih. Karena Nabi Yunus alaihissalam, seandainya dia bukan orang yang senang bertasbih, dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk hamba yang bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian yang berikutnya, berapa ini? Yang kelima, ada yang keenam ya? Termasuk dari tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan kelemahan diri. Boleh kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu sekalian dalam rangka tawassul dengan menyebutkan kelemahan diri kita. Apa dalilnya? Dalilnya doa dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya kondisi sudah sangat tua, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Kata beliau, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam aqum bi du'aika rabbi shaqiyya. Kata Nabi Zakaria, rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah, kepalaku sudah menyala. Apa maksudnya? Sudah berubah semua, sudah menyala gitu. Jadi bahasa beliau wasta'ala ar-ra'su shayban, sudah menyala kepala. Saking banyaknya ubah, sudah tua. Dan aku tidak pernah kecewa ketika meminta kepada. Nah, di sini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kelemahan dia. Akhirnya Allah memberikan seorang anak. Nah,
Ismuhu Yahya, namanya ya. Jadi boleh kita dalam doa-doa kita sebutkan kelemahan-kelemahan kita. Dan itu bentuk dari tawassul yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya dari tawassul yang diperbolehkan lagi adalah bertawassul dengan mengakui dosa-dosa. Kita akui dosa-dosa kita di dalam doa-doa kita, kemudian kita minta kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam berdoa dan beliau bertawassul di situ dengan dosa-dosa yang beliau lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Jadi lakui dosa-dosa beliau. Dia telah melakukan perbuatan wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak ampuni dan rahmati kami, la'akunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Sehingga boleh kita berdoa dan mengakui dosa-dosa. Apalagi kalau digabung mengakui dosa dan menunjukkan kelemahan. Ya Allah, hamba yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan, banyak berbuat dosa, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan kita bertawassul dengan keimanan yang kita miliki. Nah, boleh kita berkata, ya Allah, dengan keimanan kepadamu, dengan keimanan kepada Rasulmu, aku minta demikian dan demikian. Itu boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat di penghujung surat Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Di dalam ayat itu ada ucapan tawassul, ada ucapan doa. Pertama, mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar ada seseorang yang mengajak kami untuk beriman kepadamu. Amanna, maka kami pun beriman. Jadi bentuk tawassul. Bertawassul dengan keimanan. Barulah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa. Baik, maka ini tawassul yang diperbolehkan di dalam syariat. Sehingga kalau dikatakan tawassul dalam agama kita bukan mencari kuburan, bukan mencari patung, bukan mencari orang yang sudah mati, tapi tawassullah dengan sesuatu yang datang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena setiap kita itu bisa langsung minta kepada Allah tanpa perlu orang ketiga. Karena bagaimanapun kondisi kita, sebanyak apapun dosa kita, maka kita bisa langsung minta kepada Allah. Karena sebagian orang di antara kekeliruan, kenapa mereka minta kepada Allah melalui jenazah mayit-mayit di dalam kuburan? Karena mereka berkata, kalau kami langsung sepertinya sungkan. Kalau langsung itu gak enak, kami banyak dosa. Tapi kalau lewat Syekh Fulan, Ustaz Fulan yang di dalam kuburan ini, bahwasanya dia orang soleh, dia bisa sampaikan kepada Allah. Maka ini dari pemahaman kekeliruan, inilah pemahamannya kaum musyrikin yang ada di masa Nabi SAW, dan tidak boleh untuk dipraktekkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu penuh sampai setinggi langit. Tumalakitani la tusyrik bi syai'an ghafartu. Kemudian engkau berjumpa denganku, kata Allah, tanpa membawa dosa kesyirikan, ghafartu, aku ampuni. Di sebagian atau delapan yang lain, Allah berkata dalam sebuah hadits qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku pun akan datang kepadamu dengan
ampunan sebelum bumi. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mencari pihak-pihak ketiga dalam bertawassul. Sehingga dari sini kita tahu mana syafaat yang sesuai dengan tauhid, mana syafaat yang syirkiyah, mana tawassul yang sesuai, dan mana tawassul yang syirki. Dengan ini kita paham mana tauhid, mana syirik. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai dari kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama, bahwasanya tidak cukup dengan rububiyah saja, harus uluhiyah, asma was sifat. Yang kedua, bahwasanya tawassul dan syafaat ada ketentuan-ketentuan. Ada yang ditetapkan syariat, hal yang diperbolehkan, ada yang jatuh ke dalam syirik. Baik, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Al-qaidah tsalitsah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihi. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berada di tengah-tengah manusia di masa itu yang mereka berbeda-beda ibadah mereka, berbeda-beda sesembahan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-shalihin, dan sebagian mereka ada yang menyembah para nabi dan orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, sebagian mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, sebagian mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum, dan Rasul memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan antara mereka. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ketiga ini, ada satu pembahasan yang terluput dan terkait dengan syafaat. Syafaat para ulama bagi menjadi dua jenis. Ada syafaat khusus milik Nabi Muhammad, ada syafaat yang umum. Apa maknanya syafaat yang umum? Maknanya para nabi bisa berikan syafaat, orang soleh bisa berikan syafaat, orang yang beriman bisa berikan syafaat, orang yang mati syahid, para malaikat bisa memberikan syafaat. Ini syafaat umum. Syafaat khusus milik Nabi itu ada tiga. Yang pertama adalah syafaat uzma namanya, syafaat di padang mahsyar. Syafaat di padang mahsyar. Baik, di hari kiamat kita dibangkitkan. Dibangkitkan itu dengan tiupan sangkakala dari Israfil. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya sangkakalanya Israfil iltaqama, sudah berada di mulutnya Israfil, wa hana jabhatahu, dan dia saat ini masih menundukkan keningnya. Jadi trompetnya sudah di mulut, tapi Israfil masih menundukkan kening. Dia menunggu perintah Allah, kemudian meniupkan. Berapa kali ditiupkan? Pendapat mayoritas ulama disebutkan 2 kali ditiupkan sangkakala. Tiupan yang pertama mematikan apa yang ada di dalam di alam semesta. Tiupan yang kedua membangkitkan. Ketika dibangkitkan manusia, maka dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana berdiri satu hari di hari kiamat seperti lamanya 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddu, seperti 1000 tahun kalau kalian menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berdiri di padang mahsyar. Saking lamanya berdiri, kemudian matahari didekatkan, manusia berkelompok-kelompok tidak tahan lagi. Mereka pergi ke Nabi Adam untuk minta supaya disegerakan hisab. Nabi Adam tidak bisa memberikan. Kemudian ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa. Para Nabi ulul azmi tidak mampu untuk memberikan syafaat. Maka mereka bergerombol datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, Ana laha, aku yang bisa memberikan syafaat untuk ditegakkan yang hisab.
Maka ini syafaat khusus Nabi, syafaat di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat khusus Nabi alaihi salatu wassalam adalah syafaat untuk paman beliau Abu Thalib. Hukum asalnya tidak bisa memberikan syafaat kepada kaum musyrikin. Tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukan syirikat dan dia wafat dalam keadaan belum bertobat. Tidak bisa. Tapi khusus Nabi diberikan syafaat khusus, bisa diberikan untuk pamannya Abu Thalib. Walaupun syafaatnya bukan berarti dikeluarkan dari neraka, tetap di neraka, hanya saja azabnya diperingat. Kenapa? Karena Abu Thalib ini walaupun musyrik, tapi dulu pernah punya jasa kepada Nabi. Selama Nabi berdakwah di Mekah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. 10 tahunnya itu yang membela Nabi 2 orang, Abu Thalib dan Khadijah. Dan keduanya wafat di tahun bersamaan, wafat di tahun ke-10 kenabian. Sehingga tahun ke-10 kenabian dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi Nabi dalam tahun itu wafat 2 orang yang melindungi beliau selama ini, Abu Thalib dan Khadijah. Oleh karena dalam rangka menghibur Nabi alaihissalam yang sedih, di tahun ke-11-nya Nabi dibawa ke langit pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Maka ini khusus Abu Thalib. Kemudian syafaat khusus Nabi yang ketiga adalah syafaat untuk penghuni surga agar dimasukkan ke dalam surga. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata bahwasanya kita umat yang terakhir, tapi kita umat yang pertama masuk ke dalam surga. Hidupnya akhir zaman, tapi masuk surganya pertama. Kenapa? Karena tidaklah dibuka pintu surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau di bahasa kita namanya juru kunci. Juru kunci surga itu Nabi SAW. Karena dengan izin beliau dan syafaat beliau dibukakan surga. Kemudian yang kedua, syafaat umum. Syafaat umum ini berlaku bagi kaum mukminin. Sesama kita bisa memberikan syafaat ini. Bisa memberikan syafaat. Anak bisa berikan syafaat kepada orang tua. Orang tua bisa berikan kepada anaknya. Saudara bisa kepada saudarinya. Paman kepada keponakannya. Sepupu kepada sepupunya. Selama tadi terpenuhi berapa syarat? 3 syarat syafaat. Syafaat umum yang pertama adalah ikhraju ahlin nar. Syafaat yang dengannya mengeluarkan ahli neraka. Syafaat yang dengannya mengeluarkan ahli neraka. Baik. Jadi seorang mukmin, para nabi dan para rasul, orang saleh bisa memberikan syafaat kepada saudaranya dengan meminta kepada Allah agar saudaranya dikeluarkan dari api neraka. Dengan syarat tadi, saudaranya yang diberikan syafaat itu adalah orang yang wafat tidak membawa dosa kesyirikan. Sehingga hak adanya orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Kemudian yang kedua, dari bentuk syafaat umum setiap kita bisa memberikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka. Kalau tadi dia sudah dimasukkan ke dalam api neraka kemudian dikeluarkan. Adapun yang kedua ini, orang yang berhak masuk neraka supaya tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah syafaat agar diangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Diangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Nah, maka jadi syafaat yang kedua, masing-masing kita bisa memberikan syafaat tentu dengan syarat-syaratnya. Minta hanya kepada Allah yang diberi dan memberi orang yang bertauhid, dan kemudian semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kalau jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal dipenuhi 1542. Nah, kita bahas sedikit lagi di ini, insyaallah ada 10 menit. Kita selesaikan pembahasan yang tadi kita bahas. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kaidah yang ketiga, kita sudah baca Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah membeda-bedakan kaum musyrikin apapun yang mereka sembah. Ada yang menyembah pohon, batu, kemudian malaikat, para nabi, para rasul, menyembah matahari, menyembah bulan. Saya kira di sini kita ambil faedah yang pertama, kesyirikan itu tidak memandang apa dan siapa yang disembah dari selain Allah. Tidak memandang apa dan siapa yang disembah dari selain Allah. Selama yang diibadahi selain Allah, apapun itu, siapapun itu yang disembah, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, kategori kesyirikan. Dan nanti akan datang di kaidah yang keempat, apa yang membedakan musyrikin di masa dahulu dan musyrikin di masa sekarang. Salah satunya adalah pembahasan ini nanti. Musyrik di masa dahulu sebagaimana yang ada pada masa Nabi Nuh alaihissalam, karena awal kesyirikan terjadi di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mereka sembah adalah patung-patung dari 5 orang saleh. Nah, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, 5 orang saleh yang dulu hidup di masa Nabi Nuh. Kemudian wafat. Kemudian datang syaitan beritahu mereka supaya kalian bersemangat. Maka buatkanlah gambar orang saleh ini supaya semangat. Kemudian hilang generasi, datang lagi syaitan, buat patungnya orang soleh ini supaya kalian semangat ibadah, dibuatkan patung. Sampai hilang generasi, hilang ilmu, akhirnya patung-patung ini bisa disembah. Kata para ulama, kaum musyrikin di masa itu mereka memang menyembah patung, tapi patung-patung ini memang asalnya dari orang-orang yang soleh, tidak sembarangan yang mereka sembah. Tapi musyrikin yang berada di zaman sekarang, di akhir zaman, semakin berakhir zaman, yang disembah semakin tidak jelas. Bukan lagi perwujudan orang saleh. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kebo, ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah gajah. Mereka para ulama, para masyayikh kami di Yaman, ketika mereka bicara tentang negara India, kata mereka, al-Hindu biladul ajaib. Negara India itu negara ajaib. Karena satu-satunya negara yang punya banyak sesembahan di India. Dituhankan banyak sekali yang dituhankan. Ada sapi, ada tikus, ada banyak sekali macam-macam. Itu yang membedakan musyrik zaman dulu dan zaman sekarang. Dan dulu jelas orang soleh, walaupun mereka salah di situ. Adapun sekarang, nah tidak jelas apa yang disembah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerangi mereka apapun dan siapapun yang mereka sembah. Apapun yang mereka sembah. Ada bentuk pembahasan dan dalil yang beliau bawakan, ada di pertemuan berikutnya kita selesaikan sampai kaidah yang keempat. Dan di kaidah yang ketiga nanti akan kita bahas kaidah tentang bertabarruk, minta berkah. Jadi di antara kalimat-kalimat yang paling sering kita dengarkan, minta syafaat, tawassul, minta berkah. Dan nanti akan datang terkait dengan minta berkah pada kisah Abu Waqid Al-Laythi, yang mana kaum musyrikin memiliki sebuah pohon, yang di pohon itu digantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka minta berkah, supaya senjatanya berkah,
peperangannya berkah, dan kita akan bahas terkait dengan kaidah-kaidah di dalam agama kita terkait meminta berkah. Karena minta berkah itu ada yang sifatnya disyariatkan, kadang dia jatuh ke dalam kesyirikan, kadang dia hanya jatuh ke dalam kebid'ahan saja. Dan akan datang nanti pembahasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.